berikut adalah PPDB Jawa Timur. PPDB adalah peserta didik baru. Nah, jadi PPDB Jawa Timur ini masih belum dibuka. Jadi kita masuk di websitenya PPDB Jawa Timur. Nah, untuk aksesnya ini ppdbjatim.net. Terus kemudian kita masuk di webnya, yaitu ada informasi pendaftaran, latihan pendaftaran dan kita bukti. Nah, ini semuanya itu masih dikunci, artinya masih belum dibuka aksesnya ya. Nah, terus kemudian ini kita masuk ke menu informasi. Nah, di informasi sendiri ini ada ketentuan. Nah, untuk ketentuan PPDB Jatim 2023 sendiri ini ada ketentuan umum. Nah, ini silakan dibaca ya. Jadi untuk calon peserta didik SMA ini paling tinggi 21 tahun per tanggal 1 Juli dengan dibuktikan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Ini calon peserta didik baru jenjang telah menyelesaikan 9 SMP MTS. Nah, ini terus kemudian ini bisa dibaca ya. Jadi ini ketentuan umum sendiri ini ada 17. Nah, ini silakan dibaca di sini. Ini salah satu syarat ketentuan umum. Nah, di sini ada ketentuan khusus. Nah, ketentuan khusus sendiri ini ada pendaftaran PPDB tahun 2023 ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama ini ada tahap 1 online. Nah, ada jalur afirmasi SMA atau SMK, jalur pembinaan tugas orang tua atau wali SMA atau SMK. Terus yang ketiga ini jalur prestasi hasil lomba SMA atau SMK. Tahap 2 online, jalur prestasi nilai akademik SMA. Tahap 3 ada online juga, yaitu jalur zonasi SMK. Apabila jalur prestasi ini tidak lulus ya maka bisa lanjut ke jalur zonasi. Tahap 4 ini ada jalur zonasi SMA. Tahap 5 ada jalur prestasi nilai akademik khususnya untuk SMK. Nah, ketentuan mengenai jalur pendaftaran sebagaimana dikasih di atas ini dikecualikan untuk, jadi nggak semuanya ya, jadi ini ada terkecualian, yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus kayak SMA 0, SMK 12, dan SMK 5 ini kayaknya nggak bisa ini. Terus kemudian ini ada sekolah berasrama SMA Negeri Taruna Jawa Timur, SMA terbuka di Jatim, sekolah di wilayah blind spot jaringan seluler, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Nah, ini untuk ketentuan khusus. Nah, untuk ketentuan PPDB Jatim yang selanjutnya ada afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk peserta didik jenjang SMA atau SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan afirmasi pendidikan menengah adem, anak buruh dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Nah, jadi untuk jalur afirmasi sendiri ini ada kuotanya ya. Kuotanya ini ada 15% dari bagus sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu, dan adem ini afirmasi pendidikan menengah sebanyak 7%. Anak buruh dari keluarga tidak mampu ada sebanyak 5%, dan penyandang disabilitas sebanyak 3% dari bagus sekolah. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA berdasarkan domisili dalam zona atau luar zona perbatasan, sedangkan jenjang SMK berdasarkan domisili dan zona atau luar zona gitu. Nah, ini ada lagi jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan. Nah, jadi ini jalur afirmasi ini harus dibuktikan. Yang pertama ini harus mempunyai KIP. Nah, KIP ini kalau mau ngeceknya ini ada ya, linknya di sini bisa dilihat. Terus kemudian ada kartu keluarga sejahtera, dapat dilihat di sini ada webnya. Nah, terus kemudian PKH program keluarga harapan, nah bisa dicek di sini. Terus kemudian kartu pasangan non tunai KBBNT ada semuanya di sini ya. KIS juga ada. Nah, terus kemudian
Apabila nomor 5 tidak terpenuhi, maka sekolah dapat menerima calon peserta didik baru yang menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu. Nah, SKTM dari desa. Gitu. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini ada ini ya, hukumannya ya. Pemalsuan bukti PU dalam dalam program penanganan kalau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada nomor 9 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini nggak boleh ada pemalsuan ya. Jadi nanti dihukum sama pihak yang berwajib gitu. Terus ini bisa dibaca semuanya. Terus kemudian kita lanjut ke perpindahan tugas orang tua. Jadi jalur perpindahan tugas orang tua ini diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA atau SMK yang baru yang terdiri dari pindah tugas orang tua. Ini anak guru, tenaga pendidikan, atau anak tenaga kesehatan. Nah, jadi untuk kuota jalur perpindahan tugas orang tua sendiri ini ada 5% dari bangku sekolah yang terbagi atas pindah orang tua sebanyak 2%, anak guru 2%, dan anak tenaga kerja sebanyak 1% dari bangku sekolah. Jadi jalur PPDB pindah tugas orang tua ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Jadi syaratnya ini nanti harus menunjukkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan, dan surat keterangan domisili. Gitu. Surat penugasan yang dimaksud pada nomor 3.1 adalah diperoleh saat calon peserta didik baru tersebut sekolah di SMP atau sederajat. Gitu. Perpindahan tugas orang tua wali yang dimaksud pada nomor 3 adalah antar kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur atau di luar Jawa Timur. Nah, ini bisa dibaca, ini ada banyak ketentuannya. Nah, terus kemudian berikutnya ada prestasi lomba. Jalur prestasi hasil lomba sendiri ini diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA, SMA yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik atau lomba bidang non-akademik berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, serta tingkat internasional. Nah, ini ada kuota jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5% bangku sekolah. Nah, ini bisa dibaca ya, dengan seksama apabila pakai jalur prestasi lomba. Nah, ini ada lomba akademi, olimpiade. Nah, bisa dilihat ya di sini. Oke, nah terakhir berikutnya ada prestasi nilai akademik. Nah, jalur prestasi nilai akademik ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rata nilai rapor SMP atau sederajat semester 1 sampai 5. Nah, ini jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini adapun pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik adalah ya ini ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Nah, ini ada ketentuannya ya. Jadi bisa dicek, dibaca dengan seksama. Khusus untuk yang PPDB, jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini yang terakhir ini ada zonasi. Nah, jalur zonasi ini untuk yang PPDB jenjang SMA yang domisili di dalam zona atau luar zona perbatasan dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona atau luar zona berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, ini berarti tanggal 19 Juni 2023 ini untuk pendaftaran tahap 1. Kuota jalur zonasi ini lumayan besar ya, jadi ada 50% dari bangku sekolah. Kalau SMK ini ada 10% dari bangku sekolah. Jadi calon peserta didik SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dan ketentuan ketiganya adalah zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Gitu. Oke, nah ini ada keadaan tertentu supaya masuk dalam nomor 7 meliputi yaitu ada bencana alam,
bencana sosial adalah fungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Nah, ini ada aturannya sendiri ya. Khusus kayaknya ini kalau ada bencana alam, kayaknya ada aturannya sendiri. Oke, nah ini terkait tentang ketentuan PDB. Nah, kemudian kita cek prosedurnya ya. Nah, ini ada persyaratan khusus. Ini nanti bisa dilihat ya. Nah, ini terus kemudian ada jadwal, kita lihat jadwalnya ya. Jadi jadwalnya ini jadwal pelaksanaan PPDB Jatim 2023 ini ada ini yang nanti oleh sekolahan ya. Nah, rencananya ini mulai besok tanggal 12 Juni itu sudah bisa diambil ada kegiatan pengambilan PIN oleh calon peserta didik baru. Nah, pengambilan PIN-nya ini nanti bisa dilihat di sini. Nah, jadi pengambilan PIN-nya ini, nah di sini, nah, ini pengambilan PIN. Nah, untuk pengembangan PIN sendiri ini nanti ada ini ya, jenis lulusannya. Nah, oh ya ini masih belum dibuka. Nah, mulai besok dibukanya tanggal 12 Juni jam 1 sampai 2 Juli. Oke, itu saja. Nanti ini saya jelaskan, saya buatkan video kembali ya, terkait tentang prosedur ya. Oke, terima kasih. Berikut video singkat kelas tentang PPDB di Jawa Timur.